أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada salam dan hormat kepada Bapak Ketua DKM Bapak Haji Umar Bakri. Pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan kultum dengan judul Adab Menjadi Hamba Allah. Kultum kali ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan berwudu sebelum tidur. Saya akan membawakan topik yaitu hierarki dalam beragama. Sekali lagi, hierarki dalam beragama. Setiap amal yang tanpa dilandasi oleh tauhid akan tertolak. Bahwa sikap optimis, ikhtiar dan tawakal ini tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. ada sebagian makhluk, sebagian manusia yang mendapatkan hanya rahmat berupa Ar-Rahman. Sahabat Nabi merupakan orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya. Sikap kita untuk menghadapi pandemi ini adalah berikhtiar dan tetap bersabar. Ikhtiar adalah pada ayat yang di atas menegaskan kepada segenap manusia bahwa janji Allah akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan terhadap amal manusia di dunia adalah benar adanya. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hijrah, yang tengah kita saksikan ini bukanlah para ustadz yang sedang memberikan khutbah Jumat atau menyampaikan tausiah dalam sebuah pengajian. Ini adalah sebagian dari bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hijrah Taman Wisma Asri Kota Bekasi yang tengah praktek belajar menjadi dai atau pendakwah. Begitu banyak karunia berupa rahmat, taufik dan hidayah, dan juga begitu banyak yang diberikan kepada kita kenikmatan yang mungkin kalau kita hidup kita tidak mampu menghitungnya. Ada sebagian makhluk, sebagian manusia. Meskipun sebagian dari bapak-bapak tersebut telah berusia senja, namun mereka masih semangat untuk belajar menjadi pendakwah atau dai. Mereka tampil bergiliran, sekurang-kurangnya 3 minggu sekali. Setiap jamaah mendapatkan kesempatan mempraktekkan kemampuannya sebagai calon dai di mimbar kultum subuh Masjid Al-Hijrah Taman Wisma Asri Kota Bekasi. Kalimat yang luar biasa, yaitu surat Al-Fatihah. Inti diturunkannya Al-Quran adalah. Menurut Koordinator Bidang Pendidikan Masjid Al-Hijrah, Insinyur Haji Udin Bahrudin, selain untuk mencetak calon-calon dai baru di lingkungan Masjid Al-Hijrah, program ini juga dimaksudkan untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari, "Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat." Hubungan dengan manusia yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Sudah seharusnya manusia bisa menjalin hubungan yang sebaik-baiknya. Siapa yang akan tampil di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, setiap pekan disusun oleh pengurus bidang pendidikan DKM Masjid Al-Hijrah Haji Nurul Alim. Rata-rata waktu yang disediakan untuk setiap kultum adalah 15 menit. Sedangkan mengenai tema apa yang harus dibawakan dalam kultum, diserahkan sepenuhnya kepada setiap jamaah yang mendapat giliran menyampaikan kultum. Wudu itu wajib kita lakukan manakala kita akan melaksanakan sholat. Namun
Di luar itu tidak berwudu tidak mengapa. Meski begitu, berwudu merupakan tata cara yang baik jika kita melaksanakannya. Sebelum menjalani praktek dakwah atau kultum secara periodik di depan puluhan jamaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah, bapak-bapak tersebut terlebih diwajibkan mengikuti pelatihan dakwah wal khitobah yang diselenggarakan bidang pendidikan DKM Al-Hijrah. Jadi mereka selain telah bersertifikat, juga telah memiliki kemampuan dasar bagaimana metodologi berdakwah yang baik dan benar. Yang sempurna. Sebagian ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sahabat Nabi yang artinya, wahai sebagai manusia di dalam kehidupan dunia ini kita pasti ada masalah. Untuk itu kita renungkan agar permasalahan ini bisa teratasi. Secara keseluruhan, ada sekitar 21 jamaah yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran calon dai tersebut. Kemampuan berdakwah mereka cukup beragam. Ada yang sebatas baru mampu dengan membaca teks dari mukadimah hingga selesai, dan ada yang masih terbata-bata dalam mengutip ayat-ayat Al-Quran atau hadis untuk memperkuat isi ceramahnya. Namun, ada beberapa pula yang tampak sudah mahir baik dari segi kemampuan public speaking maupun dari segi kualitas substansi ceramahnya. Pengusaha yang tutup usahanya, ada juga para pekerja kesehatan yang sudah lelah menerima pasien yang membludak di mana-mana. Juga ada bahkan anak-anak kita yang tidak mendapatkan pendidikan yang proper di sekolah. Ketua DKM Al-Hijrah Dr. Haji Umar S. Bakri mengakui bahwa program pembelajaran para calon dai yang telah berjalan hampir 1 tahun tersebut telah melahirkan beberapa calon dai yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan tenaga dai atau pendakwah di lingkungan Masjid Al-Hijrah. Setidaknya, melalui kegiatan pembelajaran atau pelatihan calon dai tersebut telah terpantau potensi calon-calon ustadz baru yang dapat melapis ustadz-ustadz yang ada saat ini. Sebagai contoh, dalam kultum Ramadan tahun ini, ada 7 orang di antara mereka sudah dapat ditampilkan sebagai pemberi ceramah. Bahkan, ada pula yang telah dipercaya sebagai khotib sholat Jumat. Hanya sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Rahmat Allah dibagikan ke manusia, pada manusia itu tidak semua mendapatkan yang penuh. Jemaah Masjid Al-Hijrah rahimahullah, yang semoga senantiasa selalu Allah kucurkan taufik, hidayah dan inayah, sehingga dalam kehidupan ini kita menjalankan syariatnya semoga dihantar kepada pelaksanaan sesuai tataran atau maunya Allah dan Rasulnya. Amin. Dari yang sejuk ini tiada kata yang patut kita. Diharapkan dengan adanya program pembelajaran calon dai ini, krisis dai atau pendakwah di lingkungan Masjid Al-Hijrah dapat diatasi. Seperti diketahui bahwa pada dekade 1990-an, Masjid Al-Hijrah dikenal oleh umat Islam di lingkungan Taman Wisma Asri sebagai pusatnya para dai dan ulama senior, seperti Bapak Zainal Abidin Abu Bakar, MA, Ustadz Aslam Sulaiman, Ustadz Sobri Munir, Ustadz E. Mutakin, dan sebagainya. Sebagian dari mereka telah berpulang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian lagi telah pindah ke daerah lain. Sebab itu saat ini sangat dirasakan kekurangan dai atau ustadz dan penceramah di lingkungan Masjid Al-Hijrah. Yang mengatakan jika kalian melihat, menghadapi atau mendengar wabah, kalau zaman dulu atau di negeri Arab disebut taun. Calon-calon dai yang kini tengah mengikuti pengkaderan secara intensif tentu sangat diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para ustadz senior tersebut.